Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sesi 13 mata kuliah Sains Data, saya akan membahas paper dari Zhang et al. Tahun 2022 yang berjudul Data Matters, A Strategic Action Framework for Data Governance. Dimulai dari introduction dari penelitian ini, yang mana menguraikan prediksi dari statista yang menunjukkan bahwasanya pertumbuhan volume data secara eksponensial semakin tumbuh melesat, mulai dari 33 zettabyte di tahun 2018 dan diprediksi meningkat pesat di tahun 2035 sejumlah 2100 zettabyte. Ini menunjukkan bahwasannya ada ungkapan namanya data is the oil di era digital, di mana data itu dianggap sebagai aset berharga dalam organisasi sebagaimana minyak, di mana organisasi punya peran tata kelola yang sangat besar bagaimana mengubah data itu menjadi aset. Aset yang dimaksud di sini adalah informasi yang bernilai. Konsep tata kelola data selama ini dipandang ke dalam dua aliran. Aliran yang pertama, tata kelola data sebagai pelaksanaan pengambilan keputusan otoritas dan kontrol atas data. Nah, aliran ini berfokus pada penerapan data dan atribut nilai dari data sebagai aset. Sedangkan aliran yang kedua memandang tata kelola data sebagai penanganan kualitas data, privasi, dan keamanan. Sehingga aliran kedua ini berfokus pada pemrosesan data. Kalau aliran pertama tadi berfokus pada bagaimana implementasi data sehingga menjadi informasi yang bernilai, kalau yang aliran kedua berfokus pada pemrosesan data. Penting untuk mengintegrasikan dua aliran tersebut. Oleh karena itu, peneliti di sini mengintegrasikan konsep di mana menurut peneliti tata kelola data itu adalah pengelolaan data yang disiplin dan sah menjadi aset strategis bagi perusahaan dengan intervensi prosedur, aturan, dan bahkan nilai tertentu. Tata kelola data yang baik akan membuat perusahaan bisa mengakselerasi transaksi ke arah digital. Namun, terdapat problem di antaranya tata kelola data yang tidak jelas. Tata kelola data yang tidak jelas ini membuat kualitas dan ketersediaan data menjadi buruk. Laporan dari McKinsey mengatakan bahwasanya akibat dari kualitas dan ketersediaan data yang buruk, perusahaan rata-rata menghabiskan 30% waktu untuk tugas-tugas yang tidak ada nilai tambahnya. Kemudian problem selanjutnya adalah perusahaan menerapkan tata kelola data dengan tindakan tunggal dengan cara yang terfragmentasi, yang terpisah-pisah. Sehingga memerlukan adanya implementasi tindakan strategis untuk mendukung tata kelola data sehingga bisa lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan sebuah kerangka kerja untuk menjelaskan bagaimana perusahaan mengonfigurasi aktivitas tata kelola data dan melakukan tindakan strategis terkait dengan tata kelola data. Sehingga ada dua basic research question yang diajukan. Yang pertama adalah bagaimana perusahaan menerapkan tata kelola data, dan yang kedua tindakan strategis apa yang berperan penting dalam menjelaskan pentingnya tata kelola data perusahaan dan bagaimana tindakan tersebut dapat dipertahankan. Nah, metode penelitian ini menggunakan longitudinal single case study dengan mengambil perusahaan Shandong Gold di China. Perusahaan ini merupakan perusahaan pertambangan emas di China yang memiliki tujuan strategis untuk membangun tambang digital dan telah tercapai di tahun 2007 dan memiliki tujuan strategis
membangun tambang model kelas 1 internasional di tahun 2017 dengan menempatkan tata kelola data sebagai intinya. Nah, penelitian ini mengambil beberapa sumber dengan beberapa metode, antara lain wawancara semi terstruktur dengan beberapa pihak seperti chairman, chief information officer, general manager, dan seterusnya. Kemudian menggunakan archival data juga, antara lain dari arsip web, dari internal dokumen, dan juga melakukan observasi secara langsung di perusahaan. Untuk teknik analisis data dibagi menjadi 3 tahap. Di tahap pertama, data dibaca secara menyeluruh untuk identifikasi item, peristiwa kunci, atau tema, lalu diberi label awal. Label kemudian dikonsepkan menjadi konsep-konsep tingkat pertama dan dikategorikan. Seperti kalau dalam gambar ini di kolom first order konsep. Yang kedua, berdasarkan label dan kategori yang ada, hubungan antar kategori diuji berulang kali untuk membentuk tema tingkat kedua. Di sini di gambar ditunjukkan di second order themes. Kemudian di tahap ketiga, setelah tema-tema tingkat kedua terbentuk, penelitian diarahkan pada literatur terkait untuk menghubungkan tema-tema ini dan membentuk dimensi agregat. Nah, di sini ada beberapa dimensi agregat, antara lain data collaboration, perception of data potential, dan developing capabilities, dan seterusnya. Nah, dimensi ini dianalisis untuk membangun model teoritis yang nanti menjelaskan penerapan tata kelola data oleh perusahaan dan juga tindakan strategis yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, hasil penelitiannya yang pertama menunjukkan 4 elemen penting dalam tata kelola data. Yang pertama adalah kolaborasi data. Kolaborasi data ini menunjukkan cara perusahaan membentuk organisasi staf lintas departemen secara internal dan tim kolaboratif dengan mitra eksternal terkait dengan tata kelola data. Jadi di perusahaan Shandong Gold itu secara internal dia membentuk organisasi staf lintas departemen. Sedangkan untuk kolaborasi dengan mitra eksternal itu membentuk tim kolaboratif. Ini yang menjadi kunci sukses perusahaan itu menerapkan tata kelola data. Dilihat dari aspek kolaborasi data. Kemudian yang kedua mengaktifkan persepsi potensi data. Nah, ini menunjukkan intervensi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan data dan persepsi nilainya. Jadi, di tahap ini, di elemen ini, perusahaan menekankan pada karyawan bahwa data itu adalah hal yang sangat bernilai. Nah, cara menekankannya bagaimana? Cara menekankannya dengan bantuan panduan eksekutif, budaya perusahaan yang berhubungan data, seperti itu. Jadi supaya karyawan tahu bahwasanya data itu punya potensi dan bisa mengawal tata kelola data itu dengan baik. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan terkait data. Perusahaan mengembangkan kemampuan khusus yang terkait dengan bagaimana pengumpulan, pemrosesan, integrasi, dan analisis data di tingkat individu dan organisasi. Jadi karyawan dilatih bagaimana mengelola data, mulai dari mengumpulkan hingga menganalisis sampai menginterpretasikan. Kemudian yang terakhir adalah pembentukan legitimasi data. Legitimasi data ini mengacu pada keuntungan dan sejauh mana aktivitas tata kelola data yang digunakan perusahaan diakui oleh masyarakat. Jadi di elemen keempat itu tata kelola data harus menunjukkan suatu hasil bahwasanya tata kelola data yang dilakukan oleh Shandong Gold itu benar-benar diakui oleh masyarakat, benar-benar dianggap baik oleh masyarakat. Nah, kemudian terdapat beberapa tindakan strategis dalam tata kelola data, utamanya adalah di 2 hal, yaitu investasi dalam teknologi digital dan desain mekanisme tata kelola.
Terkait dengan investasi teknologi digital, Gold menginvestasikan lebih dari 200 juta untuk mengembangkan dan memperkenalkan teknologi dan peralatan baru, seperti software penambangan 3D dan peralatan pemindaian laser. Kemudian Gold juga mengembangkan big data, ERP, dan lain sebagainya dengan kerjasama mitra eksternal. Ini data collaboration tadi. Kemudian Gold juga menanamkan berbagai sensor pemantauan jarak jauh di bagian tengah tambang dan peralatan mekanis untuk integrasi data ke dalam platform. Jadi ditempelkan seperti itu di alat-alat tambang untuk melihat pemantauan berapa sih yang ditambang seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan desain mekanisme tata kelola, Gold bermitra dengan peserta eksternal untuk mengembangkan teknologi digital. Kemudian Gold membangun saluran komunikasi dan koordinasi yang efisien, serta membangun struktur semi desentralisasi dan struktur identitas tata kelola, sehingga bisa menunjukkan bahwasanya tata kelolanya Gold itu benar-benar baik. Nah, ini kerangka kerja yang dihasilkan dari penelitian ini dengan menggabungkan tindakan strategis dan juga elemen tata kelola data. Nah, ini penting untuk kemudian bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan lain, khususnya perusahaan pertambangan, agar bisa menerapkan tata kelola data secara baik. Apa yang menjadi kebaruan, penelitian ini memberikan kerangka kerja tindakan strategis terkait tata kelola data dan mengusulkan konsep legitimasi data sebagai konsekuensi dari tata kelola. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.